Ini selamat pagi dan selamat datang dan teman-teman, makasih banyak udah hadir di Nutrition Session pagi hari ini. Nah, seperti yang kita semua udah ketahui bahwa bahasan kita di pagi hari itu mengenai gambaran kerja program Aksi Cegah Stunting di Sulawesi Selatan. Nah, adapun untuk narasumber pada Nutrition Session kali ini adalah Kak yang juga sekarang sudah hadir di sini. Halo Kak Karmel. Halo. Nah, oke, baik, Kak Karmela udah bergabung. Mungkin karena waktu udah menunjukkan jam 10 juga, kita langsung aja nih ya masuk ke inti kegiatannya. Jadi aku akan seperti biasa di nutrition session sebelum-sebelumnya itu akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu nih ke narasumber, kemudian nanti jika dari teman-teman partisipan yang juga ingin bertanya juga nanti akan dipersilakan, akan ada waktunya sendiri. Mungkin aku langsung mulai ya Kak Karmel. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Aksi Cegah Stunting ini menjadi satu program yang menarik banget di sini karena kan kita lekat banget ini angkanya masih tergolong tinggi. Gitu. Namun gimana sih awal Kak Karmel mengikuti program Aksi Cegah Stunting ini dan apa sih motivasi kakak? Terus kayak informasi open recruitment kakak dapetin dari mana? Boleh Kak Karmel? Makasih. Oke, Kak Karmel bisa dengar suara aku kah? Kedengeran nggak ya? Kalau di aku kedengeran sekarang. Oh iya ya, oke. Tolong boleh diulang, sorry. Oke, maaf ya Kak. Mungkin tadi karena aku pakai headset jadi agak kurang jelasnya. Jadi mau Iya. nanya ke Kak Karmel, gimana sih awal kakak mengikuti program Aksi Cegah Stunting ini? Dan seperti apa motivasi kakak, serta kakak dapatkan informasi open recruitment-nya itu dari mana? Oh iya, oke. Awalnya pertama-tama tuh lihat infonya dari ini ya, dari ilmu giziku. Kan nge-share tuh waktu itu. Nah, sudah itu aku coba-coba daftar. Ada linknya. Setelah di link itu, kami semua disuruh untuk bawa berkas fisik kami ke masing-masing dinas provinsi atau dinas kesehatan di kota kami. Kan ada 24 daerah se-Sulawesi Selatan, semua ada. Tapi daftarnya harus di dinas kesehatan per kabupaten masing-masing. Motivasinya ya mau dapat ilmu yang lebih banyak lagi. Kami kan angkatan ketiga, jadi udah ada 2 angkatan sebelum kami. Terus kalau penempatan nanti harusnya sih kami ditempatkan di tempat kami mendaftar masing-masing ya. Tapi kalau ada lokus atau lokasi kerja yang kurang peminatnya, nanti eh, nanti kami ditempatkan yang belum ada peminatnya. Jadi nggak boleh pilih-pilih gitu. Oke, berarti kalau Kak Karmel sendiri dulu itu ditempatkan wilayah kerjanya sesuai daftarnya gitu ya Kak? Enggak, aku daftarnya di Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tapi penempatannya di Toraja Utara. Oh gitu. Nah, terus kalau selama program Aksi Cegah Stunting itu dilaksanakan berapa lama sih Kak rentang waktunya gitu? Rentang waktu pelaksanaan programnya? Oh ya, kami diutus itu 7 bulan. Dari bulan 5 sampai bulan 12. Oke, berarti setiap tahun itu memang pelaksanaannya di rentang waktu bulan yang sama gitu ya Kak? Iya, jadi nanti setelah kami penutupan di bulan 12 akan ada pendaftaran lagi, pendaftaran ulang lagi di bulan 12 juga. Oke, nah terus nih Kak, kalau kegiatan yang dilakukan itu selama program Aksi Cegah Stunting itu apa aja? Seperti kayak intervensinya ngapain aja, terus sasaran intervensinya itu siapa aja Kak? Ya, kegiatan kami itu di lapangan
seperti umum ya, mengukur timbang badan, berat badan, tinggi badan. Terus kami disuruh bikin baseline data, wawancara ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balita. Terus kami juga disuruh pantau perkembangan balita dan baduta. Oke, nah kalau pada saat Kak Karmel turun ke lapangan nih, terus kan udah ngambil data-data antropometri lah ya gitu kan. Kan udah dapat data-datanya. Nah, pas Kak Karmel turun itu kayak gimana sih Kak gambaran dari masyarakat itu gitu? Mungkin ada yang terdeteksi stunting nih, atau kayak ternyata masyarakat di sini kayak angka stuntingnya masih termasuk rendah gitu Kak. Saya kan di Toraja Utara yang tingkat pendidikannya tuh belum seperti orang-orang di kota ya. Jadi kalau waktu kami datang, yang datang itu cuma petugas puskesmas, yang harusnya datang itu camat, lurah, kepala desa, tapi nggak ada yang datang karena kurangnya pengetahuan tentang stunting itu. Mereka tuh kayak malu kalau kami bilang kami datang karena adanya data kalau di daerah Bapak dan Ibu cukup besar nih angka stuntingnya. Jadi kami berusaha mendekatkan diri pada saat di lokus. Karena kami kan ada SK gubernur ya. Jadi kami nggak boleh sembarangan diutus buat pulang atau gimana. Jadi harus dijalanin. Nah, sih, berarti mungkin karena kayak ini ya Kak berhubungan banget sama tingkat pendidikan masyarakatnya ya. Jadi bahkan mungkin masih kalau mereka juga bahkan mungkin belum paham ya Kak mengenai itu apa gitu ya. Iya benar. Jadi mereka tuh kayak malu gitu. Kalau dibilang di sini tingkat stuntingnya tinggi, makanya kami. Nah, sih. Nah, terus berarti kan kayak pastinya banyak dong ya Kak hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum Kakak itu turun ke lapangan, terus ngasih intervensi ke masyarakat. Nah, itu kira-kira persiapannya apa aja dan berapa lama nih Kak untuk mempersiapkan hal-hal tersebut? Jadi pas kami sudah diumumkan ya kalau kami tuh lulus, kami tuh ada pelatihan selama 6 malam di hotel, selama 6 hari 6 malam di hotel kan. Jadi kami dikasih tahu kalau yang kami lakukan itu yang seperti ini. Kalau ada masyarakat yang tidak paham, kami diberi penyuluhan. Jadi penyuluhan itu kami tuturkan lagi kepada masyarakat. Kayak berarti mungkin selain untuk belajar apa ya mempersiapkan secara teknis, secara mental juga harus dipersiapkan ya Kak, karena kan juga nanti akan berinteraksi langsung sama masyarakat yang mungkin dengan latar belakang yang beda banget nih gitu ya sama para kakak-kakak yang ikut di program ACS-nya itu. Iya Yang benar. mungkin Nah, berarti kan pasti ada kayak tantangan-tantangan yang dihadapi nih ya Kak selama ngejalanin program. Nah, boleh diceritain nggak Kak tantangannya apa? Nah, tantangan yang pertama itu lokasi ya. Kan tahu kalau Toraja itu naik gunung turun gunung, malah sempat jatuh dari motor, sempat tergelincir. Terus kalau tantangan masyarakat, ada masyarakat yang kurang suka dengan kedatangan kami, itu harus kami luruskan. Terus tantangan kami juga kekurangan dana kan, karena kami kan harusnya dana desa, bukan dana dari puskesmas. Jadi kami harus menjelaskan kepada kepala desa mereka menerima atau tidak itu nanti di belakang. Yang penting kami menjelaskan kalau kami ingin membantu perkembangan balita stunting di daerah mereka. Oke, berarti banyak juga ya Kak tantangannya mulai dari dana juga itu juga masih ini ya ada kendala gitu. Belum lagi pastinya kalau ke masyarakat desa gitu kan kayak mungkin ya kayak ngelihat orang baru, orang luar gitu kan mungkin banyak menimbulkan pertanyaan dan apalagi kayak mungkin agak bingung nih tujuannya apa gitu ya. Tapi setelah diberikan pengertian gitu, apakah si masyarakatnya jadi lebih menerima gitu Kak mengenai kedatangan dari kakak-kakak PCS ini? Iya benar. Jadi setelah dijelaskan berulang-ulang ya nggak langsung dijelaskan langsung terima, diulang-ulang sebulan kalau nggak salah. Baru mereka mau membuka tangan kalau aksi stop stunting ini berguna buat masyarakat mereka.
Iya betul. Mungkin juga untuk karena persepsinya juga beda ya Kak, pemikirannya juga beda gitu. Jadi memang mungkin butuh waktu lah supaya masyarakatnya bisa menerima. Terus kalau itu tadi kan kita bicara tantangan nih Kak. Terus pastinya ada suka dukanya juga nih selama ngejalanin program. Nah boleh diceritain nggak Kakak mengenai suka dukanya? Iya, kayaknya sukanya kurang ya. Sukanya tuh cuma karena pemandangannya bagus kalau di Toraja. Kalau dukanya masyarakat belum menerima, terus jalanannya itu yang terjal, jurang-jurang semua. Mana lagi musim hujan. Jaringannya juga kurang. Ini aku lagi di kota, jadi bagus jaringannya. Kalau di tempat lokasi nggak ada jaringan. Ah, iya iya. Terus nih Kak, kalau mungkin kayak ya sukanya ini ya apa namanya pemandangannya bagus gitu. Terus juga mungkin ada kepuasan secara batin mungkin Kak karena membantu masyarakat yang masih kurang pengetahuannya mengenai stunting gitu ya. Terus Iya juga benar. mungkin aku mau nanya nih, kan setelah ngelakuin apa namanya program Secegah itu turun ke lapangan selama 7 bulan. Setelah itu, apakah ada monitoring untuk angka stunting di daerah tersebut gitu Kak? Apakah mengalami penurunan atau stabil ataukah malah meningkat gitu setelah dilaksanakan program? Iya, jadi kami tuh kan tiap bulan harus melakukan kegiatan yang sama berturut-turut ya. Jadi kami per 3 bulan itu ada monitoring sebenarnya, monitoring dari pihak kami selama 3 bulan berturut-turut. Setelah kami selesai nanti, yang akan memonitoring itu pihak dari Puskesmas dan Ibu PKK. Jadi kami melibatkan Ibu PKK. Oh, berarti dari ini ya Kak, dari warga lokalnya ya yang ngelakuin monitoring ya. Iya benar. Kemudian untuk datanya itu nanti akan diteruskan ke kakak-kakak ACS gitu ya? Iya, benar. Nanti diteruskan ke kami, lalu kami teruskan lagi ke supervisor kami. Karena kami ada supervisor. Oke oke Kak. Nah terus mungkin ini agak balik lagi ke awal nih. Mungkin teman-teman juga ada yang penasaran mengenai proses open recruitment-nya, tahap-tahapnya itu ada apa aja, boleh tolong diceritain nggak Kak? Oh iya, pertama itu kan ada pengumuman ya. Jadi kalian lihat-lihat di Ilmu Gizi ada loh. Waktu itu saya lihat di Ilmu Gizi pengumumannya. Setelah itu kami membawa berkas kan pasti akan disuruh masuk ke dulu. Setelah kalian disuruh ke dinas masing-masing tempat. Setelah itu ya bawa lamaran yang seperti biasa, fotokopi ijazah yang seperti itu. Lalu lalu setelah itu ada pengumuman berkas. Kalau lulus pada pengumuman berkas, sebulan begitu kita dipanggil untuk tes tulis. Tes tulisnya langsung tes tulisnya juga sama dengan tes online. Jadi langsung 2 tes. Lalu besoknya ada tes praktikum lagi sama tes psikolog dan wawancara. Oke, lumayan panjang juga ya Kak tahap-tahap Iya. ininya open Nah, recruitment-nya ya, tahap-tahap iya. seleksinya gitu. Nah terus Lalu 2 bulan lagi baru cuman lulus penempatan di mana, kapan ikut pelatihan di hotelnya. 2 bulan berikutnya baru ada pengumuman. itu jadi gap antara selesai tes sampai tahap terakhir sama pengumuman itu 2 bulan sendiri gitu ya Kak? Pengumumannya itu pokoknya eh, penempatannya itu kami menunggu sampai 5 bulan, Mbak. Oh gitu. Dari bulan 12 sampai bulan 5 karena kami bulan 5 langsung ke hotel, langsung penempatan nggak boleh pulang ke rumah lagi. Oh gitu. Berarti selama program itu ya udah stay di tempat itu terus ya. Iya, benar. Oke, mungkin boleh diceritain nggak Kak, misalnya kayak pada saat awal seleksi itu misalnya yang apply ada berapa orang, kemudian yang akhirnya lolos berapa orang, sampai akhirnya jadi satu tim yang turun ke salah satu wilayah gitu Kak. Ada berapa orang tuh Oh, Kak? iya. Yang mendaftar itu kalau nggak salah 2.000 lebih ya, 2.800 kalau nggak salah. Itu udah digabung dengan 24 kabupaten. Jadi 2.000 lebih yang akan lolos itu 240 orang. Jadi per kabupaten kami ditempatkan satu kabupaten itu 10 orang. Oh gitu, nggak banyak ya Kak, berarti kalau 10 Iya, orang. nggak banyak.
untuk jangka waktu yang cukup lama di satu kabupaten gitu. Iya, Iya. terus kami jauh-jauh semua nggak dekat. Walaupun 10 orang kami nggak tiap bulan ketemu. Nanti ketemu kalau mau per 3 bulan. Gitu. Jadi kalau dalam satu kabupaten itu dibagi pembagiannya per apa Kak? Per kecamatan lagi kah gitu? Atau per desa? Iya, kalau di Toraja, kalau desa itu namanya Lembang. Jadi kami dibagi per Lembang. Gitu per Lembang itu berapa orang Kak? Satu orang, satu Lembang satu orang. Gitu. Jadi ya lumayan menantang juga ya jadi kayak istilahnya kayak ngejalaninnya sendiri gitu ya Kak. Iya, Walaupun sendiri. konten 10 tapi kayak ngejalanin benerannya gitu satu memang cuma sendiri. Oke. Iya. Wah, aku kira kayak agak bertim berberapa gitu. Enggak. Kami per timnya di kabupaten kan, per tim 10 orang, tapi nanti sendiri-sendiri lagi. Ya, berarti kayak kakak sendiri di satu Lembang itu nanti tinggal kakak aja yang kesana berkoordinasi sama warga lokalnya. Iya, iya benar. Gitu ya. Oke, lumayan menantang juga sih ya, apa namanya. Nah, mungkin kalau pertanyaan dari aku mungkin itu dulu. Apakah dari teman-teman yang hadir ada yang ingin bertanya nih ke Kak Karmel? Mungkin bisa langsung open mic aja atau bisa disampaikan lewat chat juga untuk pertanyaannya. Oke, mungkin kalau misalnya nanti udah ada yang mau tanya, bisa langsung diajuin aja ya. Sambil nunggu teman-teman yang mau nanya nih, mungkin aku mau tanya-tanya lagi kali ya ke Kak Karmel gitu. Kayak apa ya? Mungkin kan setelah Kakak datang ke sana gitu kan, apakah kayak banyak insight-insight baru yang Kakak dapetin misalnya dari masyarakat sana gitu. Kayak mungkin kan kita datang ke Kak Karmel sama tim ACS itu kan datang ke desa-desa itu dengan tujuan kakak yang ingin memberikan intervensi, kakak yang ingin memberikan penyuluhan gitu kan ke masyarakat. Tapi kayak adakah insight-insight baru yang mungkin kakak dapetin dari masyarakat sana yang membuka pandangan Kak Karmel kayak oh ternyata masyarakat sana tuh mereka memiliki pemikiran seperti ini gitu. Boleh diceritain Kak? Iya, jadi kan budayanya jelas beda ya, walaupun sama di Sulawesi. Tapi eh, misalkan kami kayak aku tuh udah jelasin kami tuh kegiatannya begini, bagusnya seperti ini. Tapi mereka malah bertolak belakang dengan apa yang udah aku ungkapin kan. Jadi di situ jadi buka pikiran aku kayak oh jadi orangnya ini nggak mau kalau seperti ini. Kalau contoh besar ya, aku bilang ini susu sapi bagus untuk perkembangan anak kalau ibu sedang tidak menyusui, tidak memberi ASI kepada anaknya, ya kan? Tapi pihak sana malah bilang susu sapi kami itu alergi dengan susu sapi. Kebanyakan anak-anak kami itu pintar dengan susu kerbau. Di sana kan kerbau ya yang mahal di Toraja sini. Jadi bertolak belakang. Jadi eh, kami nggak bisa langsung menjawab karena kami kan ada supervisor. Jadi kami menjelaskan ke supervisor kalau katanya susu kerbau itu lebih bagus. Akhirnya dari pihak Kementerian Kesehatan akan meneliti lagi apakah susu kerbau itu bagus apa tidak. Lalu hasilnya nanti akan diberikan kepada kami lagi. Oke, berarti mungkin ini ya Kak berkaitan sama sumber dayanya mereka yang tersedia di sana tuh seperti apa gitu ya. Berarti Iya, kayak benar. kita ngasih intervensi mungkin kayak oh baiknya makan gini, tapi kalau ternyata di sana yang tersedianya beda itu juga memengaruhi banget daya terima dari masyarakatnya gitu ya Kak. Iya, benar-benar sekali seperti itu. Terus kalau misalnya mungkin Kak kayak tadi kan Kak Karmel ada contoh susu sapi di sana kurang diterima gitu kan mereka lebih mereka prefer untuk minum susu kerbau karena memang yang tersedia di sana lebih ke kerbau gitu. Mungkin ada contoh-contoh lain Kak, misalnya kayak mungkin Kak Karmel kan juga pasti memberikan intervensi mengenai MPASI mungkin ya, kemudian juga untuk makanan-makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh anak-anak supaya tidak mengalami stunting gitu. Mungkin ada nggak sih Kak kayak oh ternyata di sana tuh mereka kayak makanannya yang tersedia lebih ke sini gitu. Jadi ketika dikasih intervensi ini kayak oh kurang cocok nih, kasalnya di kita yang tersedianya kayak gini gitu Kak. Iya, banyak banyak sekali. Misalkan kita bilang
buah ini, buah apel ini, buah anggur ini bagus buat perkembangan ibu, buat perkembangan balita dan badutanya. Mereka cuma punya pisang, mereka cuma punya buah salak. Buah salak kan kita tahu kalau terlalu banyak itu akan berpengaruh ya ke perut. Tapi mereka malah bilang, kami selama ini makan buah salak ini nggak apa-apa, bagus kok dari kami masih kecil sampai kami besar begini, kami kuat. Jadi tuh tergantung pemikiran, tergantung dari kebiasaan masyarakat di situ. Kita juga nggak bisa membantah karena kalau kita membantah malah kita yang seperti kelihatannya memaksakan diri di sana. Iya, benar-benar setuju banget. Makanya kayak iya disesuaikan lagi sama mereka di sana kan pasti beda-beda ya Kak tiap daerah kayak sumber Iya, daya alam yang lebih banyaknya tuh apa, mungkin banyak juga yang nggak tersedia di sana gitu. Berarti kalau di Toraja sendiri gitu Kak, berarti aksesnya pasti nggak, maksudnya kayak kalau misalnya kita di kota gitu kan mungkin lebih mudah ya untuk mengakses berbagai variasi makanan gitu, buah-buahan, sayur-sayuran. Berarti kalau misalnya di desa yang Kakak turun ke sana, itu memang aksesnya nggak semudah itu ya Kak, makanya mereka lebih ke berfokus sama hasil alam di daerahnya sendiri gitu. iya benar. Kalau khusus buat lokus saya itu nggak ada kendaraan umum, nggak ada ojek. Jadi kalau saya pribadi kalau mau turun harus ikut dengan orang di puskesmas. Kalau masyarakat mereka andalkan ada mobil truk buat hewan ya, buat kerbau. Mereka nanti numpang di situ. Jadi susah sekali aksesnya untuk mendapatkan gizi yang cukup. Jadi bahkan untuk transportasi warganya aja masih terbatas banget gitu ya Kak, apalagi untuk Iya, akses makanan dari daerah lain gitu masih susah iya, banget ya dari iya distribusi ke benar. bank. Iya, apalagi pasarnya di sana kan satu minggu itu cuma ada satu kali di pasar. Oh gitu. Jadi mereka juga mau beli-beli juga agak bingung sih ya Kak, karena Iya, benar. cuma seminggu sekali. Jadi mungkin untuk stok bahan makanannya juga nggak sebagus itu dan nggak selengkap itu. Iya. Oke. Nah, bahkan ada yang makan cuman nasi dan sambal. Oh gitu, nggak pakai lauk sama sekali gitu Kak? Iya, nggak ada. Makanya kenapa angka stunting di sana itu cukup tinggi. Oh gitu. Tapi setelah ini berarti Kak Karna sudah selesai menjalani programnya atau masih ongoing nih Kak? Atau masih berjalan? Masih berjalan sampai Oh bulan masih 12. berjalan. Oke, berarti masih sampai Desember ya Kak? Iya, sampai Desember. Oh gitu. Tapi mungkin Kak Karna pernah dengar-dengar nggak dari namanya tahap, bukan tahap, maksudku kayak dari program ACS yang tahun-tahun sebelumnya gitu setelah melakukan program, setelah diintervensi masyarakatnya selama beberapa bulan ini, terus dilakukan monitoring, apakah ada perbaikan mengenai angka stuntingnya gitu Kak? Misalnya di daerah mana aja sih? Sorry, gimana gimana? Kayak setelah dilakukan intervensi nih kan programnya udah dilaksanain gitu. Nah setelah itu apakah ada perbaikan, apakah angka stuntingnya jadi menurun gitu. Maksudku dari program-program ACS yang tahun sebelumnya gitu mungkin Kak Karmel pernah dengar atau pernah tahu gitu. Oh iya, kalau penurunan pasti ya, karena dulu itu cuma ada 30 petugas di angkatan pertama dan angkatan kedua, cuma ada 30 petugas dan programnya berhasil. Makanya sekarang yang direkrut 240 petugas. Oh, karena dia baru terus ternyata impact dampaknya bagus gitu akhirnya ditingkatkan lagi untuk sumber daya manusianya supaya lebih masif gitu ya Kak persebaran apa namanya aksi cegah stuntingnya gitu ya. Halo Kak Karmel, suaraku bisa kedengeran nggak? Halo? Halo. Iya, halo Kak. Sorry, saya ulang ya. Iya, iya Kak. Ya, jadi kalau monitoring penurunan stunting itu pasti ada ya, karena kan gelombang pertama dan kedua itu mereka cuma ada 30 orang. Jadi 30 petugas itu berhasil melakukan penurunan angka stunting di dua kabupaten. Jadi makanya pada angkatan ketiga ini yang direkrut 240 agar lebih stabil lagi angka penurunannya. Oke, berarti karena di tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah yang sedikit itu sudah berhasil programnya, akhirnya di tahun selanjutnya di tahun ini itu ditambah lagi gitu ya Kak sumber daya manusianya supaya bisa lebih masif ya persebaran cegah stuntingnya gitu. Iya, benar.
Terus kemudian untuk aksi cegah stunting ini kan juga ini ya Kak, berarti dia tersebar di semua provinsi di Indonesia ya? Kalau saat ini cuma ada di Sulawesi Selatan. Oh gitu, baru di Sulsel aja ya berarti? Iya. Iya. Oke. Mungkin dari teman-teman yang hadir ada yang ingin bertanya nih ke Kak Karmel, boleh langsung open mic aja atau bisa disampaikan melalui chat ruang diskusi juga pertanyaannya. Oke, mungkin masih pada mikir-mikir kali ya buat pertanyaannya nih. Mungkin aku aja deh yang nanya-nanya lagi ke Kak Karmel. Berarti kan tadi kita udah bicara mengenai open recruitment seperti apa, kemudian tahapan seleksinya gitu, terus kayak wilayah kerjanya, terus kegiatan apa aja yang dilakuin. Mungkin ini nih Kak, kayak berarti kan selama program itu kan banyak ya kegiatannya. Tadi kan Kak Karmel juga sudah sempat jelasin gitu. Menurut Kak, dari berbagai macam kegiatan yang udah dilakukan itu, yang paling sulit atau yang paling menantang gitu kegiatan yang mana nih Kak? Kegiatan yang paling sulit, yang paling menantang harus datang ke sekolah-sekolah untuk menyuluh tablet tambah darah. Oke, kalau gitu kayak apa sih anak-anaknya pada nggak kurang kurang menerima gitu Kak atau gimana? Enggak, justru karena terlalu menerima. Jadi kita kan yang kita beri penyuluhan itu kan yang berumur ini ya, sudah berumur remaja ya. Jadi materi yang kami bawakan juga terkait reproduksi, terkait stunting, dan mereka belum belum terlalu paham apa yang kami akan paparkan. Jadi sedikit-sedikit saat kami menjelaskan mereka cuma ketawa-ketawa dan itu terus berulang sampai mereka harus mengerti. Oke, berarti untuk misalnya untuk ke satu sekolah itu Kak Karmel dengan tim hanya harus datang beberapa kali gitu ya Kak? Atau gimana? Iya, kadang kadang aku cuma sendiri ke sana. Oh gitu. Mm-mm. Jadi kayak mungkin sekolah-sekolah di sana itu nggak terlalu banyak juga Kak murid-muridnya atau cukup Iya banyak? benar. Enggak, cuman sedikit. Bahkan ada sekolah yang SMK ya, cuman ada 3 kelas. Dan satu kelas itu cuman ada 5 remaja putrinya. Sasaran kami kan remaja putri. Iya, iya betul-betul. Oh, Kurang, jadi kurang. jadi Kak Karmel kayak udah jumlah sekolahnya juga nggak terlalu banyak, terus murid-muridnya juga nggak tergolong sedikit ya Kak, berarti kalau cuma segitu ya, kalau satu kelas cuma Iya, remaja putri. Kemudian iya juga, benar. iya mungkin karena mereka juga kayak awareness-nya ya masih rendah juga mengenai stunting ini apa, terus kayak mungkin pasti banyak pemikiran kayak kita masih remaja udah mikirin apa namanya untuk nanti punya anak supaya nggak stunting, mungkin kan kayak Iya kalau tidak benar. dijelaskan benar-benar detail atau berulang itu agak sulit diterima ya Kak kalau misalnya buat apa namanya masyarakat umum apalagi anak-anak remaja yang mungkin masih apa ya masih eksplor sendiri dengan pikirannya masih bermain dengan pikirannya sendiri gitu jadi Iya iya benar. aku setuju banget itu mungkin jadi tantangan yang paling bisa dikatakan cukup sulit ya Kak dibandingkan Iya, kayak kegiatan-kegiatan lain selama program. iya Oke. benar. Mungkin kalau misalnya untuk teknisnya gitu Kak, kalau misalnya Kakak kayak ngukur-ngukur ada pengukuran antropometri kan ya pastinya untuk ibu dan Iya. anak gitu ya. Itu apakah mereka yang datang ke posyandunya misalnya atau Kakak yang harus datang door to door nih satu-satu Kakak ngukur satu-satu gitu. Iya, program kami itu harusnya kami door to door ya. Tapi karena lokasi kami melihat lokasi kami itu jalanannya rusak, jadi kami diperbolehkan untuk menunggu jadwal posyandu. Nah, di jadwal posyandu itu kalau ada balita dan baduta yang tidak sempat hadir, maka saat itu kami harus door to door. Tapi cuman anak yang tidak datang saat posyandu. Oh gitu. Jadi karena memang aksesnya juga sulit ya untuk datang door to door ke rumah warga, jadi dipusatkan ke posyandu kecuali untuk memang yang berhalangan hadir gitu ya Kak. Nanti baru Iya. didatangi door to door. Iya. Oke. Mungkin nih dari teman-teman, apakah sudah ada yang memiliki pertanyaan untuk Kak Karmel? Boleh banget langsung diajukan.
Karena tadi bahasan kita juga udah cukup banyak ya Kak dari awal nih, mengenai teknis, kemudian tentang waktu pelaksanaan, terus tantangan, suka duka selama program, hingga tahapan seleksinya itu seperti apa gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang hadir nih ada yang berminat untuk program aksi cegah stunting batch selanjutnya, berarti itu bisa mulai cari-cari informasi di bulan Desember gitu ya Kak? Iya benar. Jadi setiap hari itu akan ada akan ada link pendaftaran juga. Oke, mungkin karena Kak Karmel juga tahu infonya dari Ilmu Musiku, teman-teman pantengin terus juga nih ya sosial medianya Ilmu Musiku gitu, karena nanti mungkin akan share informasi mengenai program aksi cegah stunting untuk batch tahun depan. Iya benar. Mungkin kalau misalnya yang harus dipersiapkan untuk tahapan seleksinya gitu, gimana Kak menurut Kak Karmel? Apakah harus belajar ini, belajar itu, harus mendalami untuk nih selama dari apa aja yang udah kita pelajari di jurusan gizi gitu. Oh ya, yang dipelajari itu pembuatan F1 ya. Terus karena itu pasti akan ada materi yang keluar. Terus lebih bermantap lagi di pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan. Lila juga. Itu yang standar-standar sih kalau saat tes. Mungkin penilaian status gizi itu harus dimantepin banget ya Kak. Iya, penilaian status gizi itu kalau buat nilai akademik ya, paling rendah itu harus B. Itu juga Oh jadi iya, penilaian. Heeh. berarti iya karena pada saat turun ke lapangan juga itu salah satu fokusnya sih ya Kak. Jadi Iya. harus dikuasai banget sama teman tuh. Terus mungkin kalau di ACS ini kakak itu jatuhnya jadi kayak volunteer gitu kakak atau gimana? Iya, kami kayak tenaga kontrak. Oh, oke. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya nih? Boleh banget langsung open mic aja. Kok di chat juga nggak apa-apa. Nanti bisa aku yang bacain untuk pertanyaannya ke Kak Karmel. Terus mungkin dari Kak Karmel kayak apakah tahu atau dengar-dengar gitu Kak program aksi cegah stunting ini apakah akan diperluas ke provinsi-provinsi lain di Indonesia Kak? Ya, sepertinya akan diperluas ya. Ini kan program nasional, program pemerintah ya dari apa? Dari ACC-nya Pak Jokowi. Jadi ada kemungkinan besar akan diperluas lagi, bukan cuma untuk Sulawesi Selatan. Ya iya sih karena angka stunting juga sebenarnya tinggi di seluruh bisa dikatakan tinggi di seluruh Indonesia ya Kak, nggak cuma di Sulawesi Selatan aja sih. Iya, Gitu. benar. Dan saya dengar nih ada pendaftaran buat SSGI enumerator dan sudah untuk seluruh Indonesia. Oh gitu. Ada baru bulan lalu. Oke, mungkin berarti teman-teman yang di provinsi-provinsi lain juga mungkin bisa nih ya Kak, cari-cari informasi nih. Kali aja nanti kalau ada yang dibuka wilayah kerjanya disesuai sama domisilinya, mungkin nggak jauh gitu, bisa langsung ikutan daftar. Iya Oke. benar, karena programnya sampai 2024. Oh iya, berarti masih ada 2 batch lagi ya Kak setidaknya, dan Iya, masih ada kemungkinan diperpanjang juga mungkin ya? iya masih ada. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak Karmel dari Kak Denita di kolom chat. Assalamualaikum Kak, untuk kualifikasi khususnya itu seperti apa ya Kak untuk mendaftar di ACS ini mungkin? Ya kan ya. Kualifikasi khususnya itu harus tamatan gizi ya tentunya. Lalu yang kedua itu nilai 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 apa ya hari itu ada nilai yang dilihat itu dia harus minimal B. Nilai apa ya? Aduh lupa juga. Pokoknya ada nanti di linknya itu mereka harus di ijazah kita harus nilainya B, nggak boleh di bawah B. Kalau di bawah B sudah jelas nggak masuk ini nggak masuk spesifikasi kelulusan. Oh, berarti nilai akademisnya itu juga diperhatiin ya Kak untuk mata Iya, kuliah tertentu berarti ya? iya benar. Cuman itu sih Untuk nggak ada lagi. untuk kayak kualifikasinya itu juga kayak misalnya tadi Kak Mia bilang ada mata kuliah yang
minimal nilainya sekian gitu. Itu nanti pada saat publikasi open recruitment itu apakah akan dijelasin juga Kak gitu? Iya, akan dijelasin semua nanti saat pendaftaran. Oke, buat Kak Nilam dan Nita mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya jawaban dari Kak Karmel tadi. Mungkin, oh ini Kak Nilam masih ada tanya lagi. Untuk Kak Karmel sendiri, apakah sudah pernah bekerja Kak sebelumnya? Iya, jadi saya itu kerja di puskesmas sebenarnya, puskesmas di Makassar. Tapi saya bukan bagian gizi waktu kerja. Kan kalau di puskesmas kan kita sebagai sukarelawan ditempatin di mana aja kita harus ikhlas ya. Jadi saya itu bagian keuangan, beda ya. Jadi untuk program ACS ini, itu apa sih cakupannya itu untuk fresh graduate aja gitu ya Kak? Maksudku untuk yang sudah lulus dari udah jadi sarjana gitu atau jadi sarjana terapan ya Kak? Semua sih yang penting dari keilmuan gizi. Oke, berarti kalau untuk mahasiswa juga boleh, misalnya untuk mahasiswa yang masih aktif, terus dia pengen cuti mungkin ya, karena kan programnya juga lama nih, nggak memungkinkan mungkin kalau ya untuk dijalanin bareng kuliah gitu bisa Kak berarti. Oh, enggak bisa, sorry, enggak bisa. Dia cuma lulusan Oh, sarjana oke, D3 berarti dan D4 atau S1 gitu ya. iya, Oke, berarti harus lulusan gizi ya Kak untuk daftar di program Aksi Cegah Stunting ini. iya benar. Dari Kanilam, mungkin apakah sudah cukup menjawab jawaban dari Kak Karmel atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh banget. Ini kayaknya Kanilam lagi typing nih Kak. Mungkin kita tunggu sebentar ya pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Kak dari Kanilam. Iya, buat Mungkin nilainya, ya, misalkan belum ini ya, belum mungkin pikirannya pantas nih Kak Karmel diterima karena sebelumnya udah pernah kerja, tapi nggak seperti itu. Karena di sana yang dinilai betul-betul eh, ini nilai kalian cukup. Jadi saya tuh punya banyak teman yang masih baru lulus, kurang yang sudah bekerja. Padahal yang saat kami tes itu banyak yang sudah bekerja. Jadi bukan berarti sudah bekerja itu akan diutamakan, tidak seperti itu penilaiannya saat perekrutan. berarti nggak subjektif dari apa sudah memiliki pengalaman bekerja atau enggak ya Kak. Lebih ke Iya, benar. kembali ke kualifikasi awal. Mungkin tadi ada poin-poin untuk nilai mata kuliah yang dipentingkan gitu. Iya, Kemudian juga benar. tentunya dari nilai-nilai tes selama proses seleksi ya. Iya, benar-benar seperti itu. Iya Kak, karena biasanya pernah bekerja itu lebih disukai begitu. Jadi agak sulit untuk kembali mencari pengalaman kalau kata ini. Iya, Iya, kayak kayak saya kan walaupun lulusan gizi, tapi di puskesmas itu yang sebelumnya bukan menangani gizi. jadi kalau dibilang berhubungan dengan pekerjaan yang sudah Kak Karna jalani juga sebetulnya nggak juga ya Kak. Iya, benar. Iya, berarti yang penting dari lulusan gizi kemudian juga memenuhi kualifikasi-kualifikasi yang telah ditentukan Iya, begitu ya. iya benar. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan nih ke Kak Karmel mengenai program aksi cegah stunting di Sulawesi Selatan? Boleh banget mumpung kita masih punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit lagi. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau bertanya, atau mungkin dari Kak Karmel ada pengalaman-pengalaman unik atau pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman nih Kak, misalnya ada yang berminat untuk mendaftar di ACS batch selanjutnya gitu Kak Karmel. Iya, jadi kalau saran aku sih, kalau ada yang mendaftar nanti, kita kan akan diwawancara ya, tes wawancara. Jadi kita itu disuruh pilih 3 penempatan mana saja kalau penempatan yang kita pilih ini kita nggak lolos. Kan sistem nilai, nilainya siapa yang paling tinggi itu yang dapat penempatan yang kita mau. Jadi eh, cari info aja di mana lokasi yang kurang peminatnya. Lalu saat kalian interview, wawancara nanti, kalian sebutkan daerah yang kurang peminat itu. Pasti kalian akan lolos karena makin kurang peminatnya, peluang kita untuk lulus di situ tuh makin besar.
Oke, berarti kalau misalnya untuk tahu jumlah peminat per daerahnya gitu, kira-kira bisa dilihat dari mana nih Kak? Nanti tuh pasti akan diumumkan ya saat saat pembukaan mau tes akan diumumkan kalau pendaftar pada daerah, misalkan daerah Makassar ada 30 orang, daerah Toraja Utara nggak ada peminatnya. Nanti kita akan dijelasin seperti itu sebelum kita tes. Oh gitu, oke oke. Berarti Iya. berarti iya sama aja seperti seleksi pada umumnya ya Kak. Yang penting nilainya harus tinggi dulu kalau misalnya memang Iya. ingin ditempatkan di yang dimau gitu. Tapi sebagai strategi kalau misalnya teman-teman pingin lebih bukan lebih mudah, mungkin lebih besar peluangnya untuk lolos, mungkin bisa pilih di daerah yang peminatnya kurang seperti itu ya Kak. Iya, benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kanilam. Izin bertanya lagi, untuk perbedaannya ACS ini dengan Nusantara Sehat spesifiknya seperti apa ya Kak? Jelas sangat beda ya, dari honornya beda. Kalau kita bicara honor tuh, kalau Nusantara Sehat kan 2 digit ya. Kalau kami tuh cuman UMR. Jadi, Oke, jadi sangat-sangat beda. Terus kalau Nusantara Sehat, mereka dari berangkat ke kota mereka, dari kota mereka sampai ke kota tujuan itu mereka semua ditanggung. Kalau kami real semuanya kami yang tanggung. oh berarti dari akomodasi kakak dari tempat asal ke tempat turun lapangan itu dari ini ya Kak, apa namanya, kakak yang tanggung gitu ya? Iya, semua mulai dari kehidupan hari-hari itu kami yang tanggung semua sendiri. Kan beda kalau Nusantara Sehat. Gitu. Terus Iya, kalau dari aspek target tugasnya mungkin Kak? kalau target tugasnya karena di tempat saya itu nggak ada Nusantara Sehat ya, jadi kurang bisa menilai. Tapi setahu saya kalau Nusantara Sehat itu mereka berfokus lapangan dan puskesmas. Jadi mereka harus betul-betul berkontribusi ke puskesmas. Kalau kami tidak, kalau kami betul-betul cuman di masyarakat. Oke, berarti mungkin dari lingkup kerjanya juga agak berbeda ya Kak antara Iya. Nusantara dan Aceh. Mungkin dari Kanilam, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, keren sekali Kak Karmel, sukses dan sehat terus Kak dari Kanilam. Iya. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan nih? Boleh banget. Kita masih ada waktu sedikit lagi bersama Kak Karmel dalam Nutrishare Session ini. Berarti lumayan ini juga kalau misalnya untuk biaya hidup di sana Kak, itu apa namanya? Termasuk tinggi atau rendah kalau di tempat Kak Karmel turun lapangan? Sangat tinggi ya, karena kita tahu kalau UMR itu cuman 3 atau nggak sampai 4 juta ya. Pengeluaran rata-rata pengeluaran kami tuh di atasnya per bulan. Gitu. Mungkin karena ini ya Kak, karena di sana kan biasanya juga akses akses apa sih kebutuhan hidupnya juga agak sulit ya, jadinya Iya, otomatis benar. harganya juga lebih tinggi gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau kalian dapatnya daerah perkotaan itu aman. Iya benar-benar aksesnya lebih gampang dan mungkin Iya, jadi lebih murah juga ya Kak dibandingkan kalau iya, di gitu kan. Berarti memang harus ini juga ya Kak Karmel, apa sih niatnya benar-benar untuk sosial lah ya. iya, benar, Untuk benar. berbagi, untuk memberikan ilmu yang udah kita dapetin gitu. Wah, keren Iya. nih. Karmel. Jangan sampai masuk nanti kalian malah mundur karena terkendala biaya. Iya, betul-betul setuju sih Mm. Kak. Jadi mungkin udah harus diperhitungkan dan dipertimbangkan juga ya Iya, mengenai benar. apa namanya keseimbangan antara apa namanya gaji yang didapat dengan biaya hidup di tempat nanti kakak turun lapangan gitu ya. Iya, benar. Baik, mungkin dari teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya nih? Dipersilakan karena kita masih punya waktu beberapa menit lagi kalau dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Kalau dari aku sepertinya sudah cukup sih Kak karena udah cukup banyak juga ya yang Karmel share ke kita semua di sini. Dan tadi juga kita udah ngulik banyak banget mulai dari proses rekrutmen, seleksi, terus juga kegiatan-kegiatannya ngapain aja sampai kayak teknisnya di sana juga seperti apa. Bahkan tadi kita juga sampai bicara mengenai
ini ya biaya hidup, kemudian juga honor yang didapatkan seperti apa besarannya gitu. Mungkin kasih banyak nih buat Kak Karmel karena udah nyempetin waktunya untuk menjadi narasumber di Nutrishare Session kali ini. Dan penjelasannya juga benar-benar jelas banget, banyak banget pengetahuan baru yang pastinya aku dan teman-teman di sini semua dapatkan gitu. Mungkin juga untuk teman-teman yang ingin berkontribusi secara langsung nih terhadap masalah stunting di Indonesia, boleh banget nanti cari-cari informasi mengenai program Aksi Cegah Stunting untuk tahun depan gitu. Ya, nanti informasinya berarti mulai bisa dicari di bulan Desember ya Kak. Mungkin nanti sudah mulai ada publikasinya gitu ya. Iya benar. Mudah-mudahan tadi sharing dari Kak Karmel juga bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang baik yang memang berminat untuk mendaftar dalam waktu dekat atau mungkin ada yang pengen mikir-mikir dulu gitu atau kayak ada yang pengen tahu aja sebenarnya ngapain sih kalau misalnya turun langsung ke masyarakat untuk menangani masalah stunting gitu karena kan ya kita udah sering banget dijelaskan dan kita udah tahu banget lah ya kalau mengenai masalah stunting di Indonesia itu masih cukup tinggi dan harus banget dibenahi gitu. Ini juga bisa jadi salah satu sarana buat kita sebagai tenaga gizi untuk berkontribusi dan menggunakan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan selama studi kita untuk masyarakat gitu. Mungkin sekali lagi makasih banyak Kak Karmel atas waktunya. Semoga sukses dan sehat selalu, dilancarkan program Aksi Cegah Stuntingnya sampai akhir masanya nanti di bulan Desember. Mudah-mudahan juga nanti programnya berhasil, insya Allah semoga berhasil dan bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat sekitar gitu. Mudah-mudahan kita semua yang di sini juga bisa bermanfaat, nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat nantinya. Baiklah, terima kasih kepada Kak Karmel karena sudah menjadi narasumber di Nutrishare Session kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Mungkin, ya terima kasih Kak Karmel. Sama-sama. Kalau mau leave Discord-nya dipersilakan. Terima kasih Kak Karmel dan terima kasih teman-teman.